Oke, selamat siang semuanya. Karena di sini siang. Untuk video kali ini sebetulnya saya ingin pengen komen sebenarnya di salah satu media sosial. Ketika itu teman saya menanyakan, bisa gak sih oli motor itu digunakan di oli mobil? Selang beberapa hari kemudian sales saya pun menanyakan seperti itu. Saya jawab dengan pengetahuan saya tidak berani komen di medsos karena menurut saya akan ada banyak pengetahuan yang kita bukan di sana bukan ahlinya gitu. Melalui video ini saya ingin menyampaikan pendapat dari segi pengalaman dan teori yang saya dapatkan. Tapi sebelum itu saya ingin kembali menyamakan persepsi bahwa ketika suatu produsen pelumas itu membuat produknya, selain memang ada kebutuhan pasar yang didapatkan, artinya ada peluang penjualan, mereka selalu berkomunikasi aktif dengan supplier, terutama supplier aditif, karena pelumas ini memang kan terdiri dari base oil dan aditif. Di luar sana banyak sekali produsen aditif dengan berbagai sumbernya, dengan berbagai jenisnya, walaupun satu kategori, misalnya untuk depresan, deterjen ataupun antifriksi gitu. Mereka punya banyak sekali senyawa dan mempunyai banyak grade gitu. Jadi dari situ itu yang pertama, pertemuan pertama. Pertemuan kedua adalah saya ingin meyakini atau ingin menyampaikan mesin mobil tidak sama dengan mesin motor. Paham ya kita maksudnya, dengan motor yang dimensi sekian, mobil sekian, itu pasti beda kinerjanya. Otomatis aditif yang digunakan pun beda. Aditif mobil tidak sama dengan aditif motor. Aditif ini sekilas memang sebelum jauh dipasarkan dia akan mengalami suatu fase trial yang enggak sebulan 2 bulan gitu. Yang ketika dipasarkan dia akan melihat kondisi mesin sebelum dan sesudah. Akhirnya jadilah spesifikasi. Itu yang pertama. Kalau kita lihat technical datasheetnya yang dikeluarkan dari tiap produsen, ini karena kita elektro, saya ingin menvisualkan ini mirip, memang visconya pasti mirip. Kita ambil yang 10W30, kita punya produk Matic yang 10W30 APSL. Kemudian pun sama halnya dengan Enduro Supra ini jenis oli mesin mobil 10W30. Dari TBN, Viscos 100, Viscos 40 hampir sama. Yang membedakan hanya VI. Beda sedikit, sekitaran 20. Tapi kalau kita lihat secara umum ya intinya sama gitu ya. Ini gegara ini atau akibat ini jadi banyak, ada beberapa orang ya udah tambahin aja. Itu sama kok, sama, percis sama atau sama banget lah. Ya memang segi TDS-nya, teknikalitasnya memang sama gitu. Tapi apakah betul-betul sama gitu? Apakah dalam proses pembuatan itu sama, ataukah dia bisa menjamin hanya beda packaging saja? Itu yang perlu pembuktian lebih lanjut itu. Kecuali dia sudah melakukan trial, melakukan uji lab dengan running hours atau dengan sejauh kilometer sekian dia uji kembali. Dari TDS itulah dijabarkan gitu. Intinya komposisi pelumas memang sama 4 tak. Dan baik di oli motor atau mobil, karena di sana ada pembakaran, butuh distraction dan deterjen, kemudian panas berlebih, antioksidan, tekanan, anti foam, dan ada gesekan yang timbul, maka dibutuhkan friction modifier dan anti wear. Secara umum memang sama gitu ya, memang sama gitu. Jadi di sini kadang-kadang saya menjawab pertanyaan salesnya, kalau memang kondisi urgent ya boleh saja gitu ya, daripada volume oli dalam mobil kita itu berkurang kan,
lebih baik ditambahkan gitu, asalkan viskositas sama. Tapi untuk jangka panjang nanti dulu gitu. Boleh, tapi butuh pembuktian gitu. Tapi di video kali ini saya tidak ingin menyanggah, saya ingin menyampaikan pendapat saya gitu. Secara performa memang di sini ada perbedaan spesifikasi yang dibutuhkan antara mesin mobil dan mesin motor, terutama dalam bidang pelumasnya. Saya ingin sedikit menyamakan persepsi bahwa dari segi volume itu berbeda. Mungkin karena ketangkinya pun dan bobot mesinnya pun berbeda gitu. Oke. Dari segi kecepatan ternyata motorcycle atau sepeda motor itu mempunyai kecepatan mesin yang 2 kali lipat dibandingkan dengan oli mobil. Nah, ini akan berpengaruh lagi ke performa yang lain gitu. Artinya butuh klasifikasi atau performance tambahan gitu. Pernyataan tambahan, oh ini bisa loh di 8000 rpm gitu. Dan satu lagi, power outputnya pun bisa lebih tinggi daripada oli mobil gitu. Menyebabkan apa gitu? Secara fisikal dan secara teknikal, ketika kecepatan itu bertambah dan powernya itu ditambah, otomatis friksinya pun akan bertambah gitu. Oke ya, otomatis friksinya pun akan bertambah. Kenapa friksi bertambah? Karena ODI, oli drain intervalnya itu akan semakin sedikit. Di reservoir, di tangki, dari tangki ke mesin kemudian balik lagi ke tangki itu lebih cepat oli motor dibandingkan oli mobil. Ya gitu. Jadi proses pendinginannya itu akan lebih lambat. Yang menyebabkan apa? Resisten ketahanan dari oli pun akan lebih dipertanyakan daripada oli mobil. Ini bedanya gitu. Ini bedanya. Katanya klaimnya pun memang kandungan fosfor di oli motor itu lebih tinggi daripada oli mobil. Fosfor ini sebagaimana kita tahu dia sebagai anti friksi juga dan anti wear juga. Nah, shear resistant ini bedanya yang kalau kita lihat di SNI Standar Nasional Indonesia yang sudah dipublikasikan atau ketika kita lihat klasifikasi dari Jepang atau mobil dan motor, dari motor, shear resisten di motor itu sangat terkonsentrasi atau sangat perlu dievaluasi gitu. Kayak gitu. Apa sih shear resisten ini? Tadi di slide sebelumnya kita sama-sama sebutkan bahwa oli di dalam motor itu drain intervalnya itu lebih cepat daripada dengan mobil. Artinya semakin cepat intervalnya, maka ketahanan oksidasinya pun akan membutuhkan lebih bagus dibandingkan dengan interval yang agak lebih panjang. Makanya performance si oli motor itu butuh dievaluasi. Sedikit bahas tentang shear stability adalah kemampuan atau performance pelumas dalam menghadapi perubahan baik permanen ataupun secara interval temporernya cepat gitu selama mesin mengalami shear atau tekanan. Kadang-kadang shear stability pun dikaitkan dengan shear stability index atau dicantumkan dengan shear stability index yang digunakan untuk mengetahui evaluasi viscosity improver senyawa polimer digunakan. Jadi di dalam multigrade, di pelumas multigrade biasanya menambahkan viscositas improver atau viscosity modifier. Ini yang akan menaikkan VI index. Produk A menggunakan VM A, produk B menggunakan VM B. Nah, inilah yang akan dievaluasi VM-nya ini dengan menggunakan shear stability index atau SSI gitu. Semakin kecil angka shear stability index, maka rasio penurunan viscosity-nya akan semakin rendah, yang menyebabkan yang artinya performa viskositas modifiernya itu semakin bagus. Oke ya, ini hanya bisa didapatkan melalui uji tes.
kayak gitu. Contoh, makanya kenapa ketika ada pengajuan SNI atau NPT di motor atau di motor ini disebutkan angkanya minimal sekian, mobil minimal ya diklasifikasikan ya sesuai grade only saja gitu. Tapi di motor ini wajib, biasanya di motor ini wajib ada. Saya nggak tahu di mobil, setahu saya sih tidak dicantumkan gitu ketika ketika menguji. Oke, itu sedikit sharing dari saya. Memang secara kesimpulannya memang oli motor dan oli mobil mempunyai karakteristik pelumas yang sama. Oke. Dari segi viskositas maupun kandungan pelumas, kandungan aditif di dalamnya. Hanya saja di motor itu sudah melalui uji yang lebih panjang dibandingkan dengan mobil. Kenapa? Karena sistem di dalam motor itu sangat cepat. Tadi intervalnya sangat pendek, engine speednya lebih tinggi, gitu. Yang menyebabkan kita harus mengetahui evaluasi pelumas motor itu dibandingkan oli mobil. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jika ada data tambahan yang bisa disampaikan boleh. Saya sangat senang jika ada diskusi lebih lanjut. Terima kasih.